Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Kembali lagi dengan Logic Trade. Sudah lama kita tidak merilis video-video pembelajaran yang baru ya. Kalau untuk mungkin video-video saham-saham menarik mingguan mungkin kita akan pending dulu. Kenapa? Karena saya merasa tidak ada gunanya. Kenapa kita terlalu banyak ngasih stock pick, namun esensi dari teknik ataupun kenapa kita pilih saham itu sepertinya kurang didapat oleh dari penonton-penonton kita. Jadi kita lebih baik ngasih edukasi, dan untuk stock picknya bisa dicari sendiri, atau mungkin bisa lihat di grup kita di Telegram ya. Di grup Telegram kita itu banyak di Logic Trade, itu cari saja, dan nanti di link video ini ada link Telegramnya, cari saja di sana. Mungkin ada beberapa stock pick dengan pertimbangan yang ada di sana itu. Jadi pada kesempatan kali ini seperti janji saya sebelumnya bahwa kita akan berikan teknik lagi ya, yang namanya kalau di polling sih yang tinggi pollingnya itu ada yang namanya unfill order ya, unfill order. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sebelum kita mulai, tolong Bapak Ibu like dan share video ini, dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe-nya biar kita lebih rajin lagi untuk bikin video. Dan kalau mau, boleh traktir kita kopi, linknya ada di deskripsi video juga, supaya tetap ada lah manfaat untuk kita buat video ini ya. Baiklah, kalau sudah subscribe, kita mulai penjelasannya. Apa itu unfill order? Pertamanya unfill order, saya tulis saja unfill order atau UFO gitu. Apa itu? Yang pertama itu unfill order atau UFO itu, kalau dalam bahasa persamaannya, bahasa awamnya bisa dibilang adalah yang pernah kita bilang juga mengenai order block. Ada yang juga di situ ada rally, base rally, dan drop, base drop. Jadi unfill order ini adalah rally base rally dan drop base drop gitu. Bisa dibilang unfill order ini nama lain dari yang ini. Kalau mungkin kalau rally base rally nampak, kalau ada juga banyak yang bilang unfill order itu adalah kalau dalam itu adalah ekor suatu candle hijau yang sebelumnya itu ada candle hijau yang menutupi ekor setelahnya gitu. Tapi itu dalam biasanya time frame yang besar. Kalau kita perkecil, kita zoom in, ujung-ujungnya rally base rally juga di situ, atau drop base drop juga itu. Oke, maksud saya itu candle, ekor candle yang tertutupi oleh candle sebelumnya itu, contohnya kalau kita lihat ada saya grafik Saratoga di atas, mana ya, contohnya itu ada juga yang bilang itu unfill order. Bisa dibilang itu juga unfill order, tapi bisa dibilang kalau kita zoom itu rally base rally. Contohnya ini, kalau teman-teman Bapak Ibu lihat ini, ekor candle ini setelah running saya tutup ini, masih bisa di cover oleh candle sebelumnya. Jadi candle ini menutupi ekor ini gitu ya. Kalau kita zoom in di sini, kita zoom in, kita buat 1 jam lah dulu, 1 jam, 1 jam, zoom in ke 1 jam. Mana tadi ya, nyarinya ini agak ribet. Di mana tadi, di mana? Oke, di 6 di 6 di 12 Agustus 2022. Contohnya kita ya, kalau kita zoom in di situ 1 jam lah.
ini dia. Kita lihat di sini. Nah, di sini terjadi yang namanya ini rally, dia buat base kan di sini, base rally gitu. Itulah. Nah, kalau kita zoom in, sebenarnya itu adalah rally base rally gitu. Nah, kalau orang bilang begitu, banyak orang yang juga bilang begitu, berarti sebenarnya sama saja gitu ya, sama saja pengertiannya. Tapi saya lebih enak bilangnya itu adalah rally base rally atau drop base drop gitu. Lebih enak bilangnya rally base rally atau drop base drop atau unfill order lah. Itu untuk persamaannya. Kalau rally base rally, drop base drop sudah kita bilangkan, sudah kita jelaskan di video sebelumnya apa itu ya. Yang kedua itu pengertiannya juga ini, apa logika yang terjadi di belakangnya. Logikanya adalah di sini adalah jejak institusi. Institusi yang awalnya memborong barang meninggalkan order blok. Nah, namun suatu ketika dia bertemu seller. Nah, dan institusi itu tidak mau nunggu lama, tidak mau nunggu lebih lama lagi untuk akumulasi barang kalau dia sebagai buyer ya. Nah, kalau saham kan berarti sebagai buyer dulu, akumulasi dulu. Tapi kalau di pasar forex atau di pasar futures yang lain itu kan ada dua arah, ada long buy dan short sell gitu ya. Tapi ini kalau kita bicara di saham, ini berarti dia akumulasi, dia tidak mau akumulasi lebih lama di situ, sehingga semua barang seller dilumat habis dalam waktu sebentar. Ini ya, inilah logika dibaliknya ini. Logika dibalik unfill order ini. Jadi kalau kita bilang di sini ada kunci utamanya, barang seller dilumat habis dalam waktu sebentar. Jadi semakin bisa dibilang semakin sebentar dia rally base rally-nya atau drop base dropnya, semakin berkualitas daerah itu sebagai daerah unfilled order. Kenapa jadi unfilled order? Karena institusi memborong barang. Ada karena seller juga kehabisan barang, ada jejak yang menyisakan order-order institusi tersebut belum terisi. Makanya ketika nanti logikanya harga sampai ke situ lagi, order yang lama itu terpanggil lagi sehingga harga mantul lagi gitu ya. Semoga bisa dimengerti. Itu logika dibaliknya. Berikutnya mungkin lebih mudah kita gambarkan sedikit lah kalau yang masih baru mungkin. Jadi ini misalnya suatu market structure sini. Sini biasanya tuh begini. Biasanya bakal terjadi begini. Ketika suatu institusi di sini biasanya akan ada area demand. Ini juga area demand sebagai drop rally base rally-nya. Semakin sedikit, semakin sebentar, makin berkualitas area ini untuk diisi. Makanya order karena terlalu cepat borong si institusi ini, borong barang, masih banyak orderan dia yang tidak tersentuh karena seller sudah habis di sini, sedangkan dia ordernya masih banyak. Makanya unfill order yang belum terisi.
Nah, ketika suatu harga turun lagi ke area situ, probabilitas untuk naik atau mantulnya lebih tinggi lagi karena akan terpanggil dengan order-order masa lalu yang ada di sini gitu. Hmm. Kalau tidak ada ini, kalau tidak ada unfill order ini, dia akan bisa saja dia akan sampai ke sini, ke order block. Kalau dia meninggalkan order block saja, dia tidak buru-buru untuk mengumpulkan barang ya, order block. Kalau dia buru-buru mengumpulkan barang, berarti kan uh, order yang belum terpanggil semua sini, yang belum selesai di sini bakal dilumat lagi ya, bakal terisi lagi setelah retest berikutnya. Namun ketika dia tidak mau lama-lama, biasanya dia akan membuat rally base rally ini. Nah, jadi tipenya itu ada dua, jadi kita bisa memanfaatkan dua tipe market yang begini ya. Oke. Semoga bisa dimengerti gitu ya. Oke, mungkin lebih baik kita lihat ke contoh saja biar lebih afdol, lebih enak menjelaskannya. Di market Indonesia mah downtrend ya. Kalau downtrend agak susah karena kita tidak bisa short sell ya. Kalau bisa short sell lebih enak lagi. Lebih enak lagi kayak mana? Contohnya ini. Ah, Drop, base drop. Berarti di sini dia buat unfill ordernya. Unfill order, lihat ketika harga balik lagi situ, mantul lagi turun ke bawah, melanjutkan tren utama dari market tersebut ya. Oh iya, saya lupa mengatakan bahwa sebelum menonton video ini, tolong ditonton dulu video atau dipelajari dulu video mengenai market structure kita ya. Nah, jadi biar mengerti. Jadi sebelum dia mantul ke tren utamanya. Nah, contoh lain lagi mana? Contoh lain lagi ini. Lihat, ini juga drop base drop tapi areanya besar. Areanya besar dan ketika suatu hari, suatu masa harga ke situ pasti dibalikin lagi. Balikin lagi, makanya short sell bisa di sini. Nanti pasar kita ada kebijakan short sell kan mungkin bisa dipertimbangkan untuk teknik ini. Tapi untuk uh, bisa dibilang kalau muslim mungkin short sell tidak akan bisa dipakai karena transaksinya bisa dibilang kehalalannya dipertanyakan begitulah ya. Ini juga bisa kita buat sebagai area drop base drop juga. Mantul turun, mantul lagi turun gitu ya. Jadi saya selalu bilang ada gini ya. Setelah dia disentuh, setelah dia drop base drop, setelah dia sentuh pertama kali di sini dan TP di sini, saya lebih menyarankan untuk tidak ngambil area ini lagi. Kita ngambil area drop base drop yang lebih fresh lagi karena ini sudah termitigasi. Jadi kita lebih enak ngambil di unmitigasinya lagi. Nah, gitu. Makanya ini bakal ditembus biasanya. Ada juga yang tidak tembus, tapi probability ditembus lagi area ini tinggi karena sudah pernah disentuh gitulah ya. Jadi tidak fresh lagi. Karena apa logika dibalik itu, sudah pernah disentuh, bisa jadi di sini barangnya sudah habis semua, ordernya sudah terisi semua, makanya dia naik lagi gitu ya, tidak ada yang tahan lagi, tinggal order yang di sini yang belum terisi gitu, makanya ditembus. Makanya saya lebih enak bilang mengambil itu yang yang masih belum termitigasi. Oke, sekarang dia buat struktur baru lagi. Dia drop. Di sini drop base drop lagi dengan break of structure. Break of structure di sini mantul lagi. Mantul dan seterusnya begitu. Itu untuk market bearish. Drop base drop. Tapi kan kalau kita biasanya market satu arah, kita harus cari area buy ya. Area buy berarti kita mundur dulu ke belakang lebih enak. Oke.
Oke, nah kalau teman-teman Bapak Ibu lihat di sini ada juga yang namanya unfill order ini ya, unfill order. Mungkin kalau bahasa saya di sini ini adalah unfill order yang hidden unfill order. Kenapa hidden order? Karena di time frame yang sekarang di satu day, satu hari time frame daily dia tidak nampak. Tapi coba kita garisi dulu, nanti kita lihat ke yang kita zoom. Kalau untuk lebih jelas kita zoom ya. Kalau di time frame yang satu tidak jelas, kita bisa perjelas dengan time frame yang lebih dalam lagi. Kita zoom. Coba kita lihat ada nggak di situ. Kita zoom 1 jam. Coba. Sebagai tips lagi ya teman-teman ya, kalau satu hari biasanya itu saya lebih suka lihat area banyak itu kalau kita time frame daily, saya akan lihat entry-nya masuk di time frame 1 jam gitu ya, itu untuk melihat area entry-nya. Jadi makanya saya langsung ke 1 jam. Lihat, nampak bukan? Ada di sini kan? Oke, saya geser ke atas biar lebih jelas ini. Rally base rally bisa dibilang ini adalah area UFO atau unfill order. Di masa depan mungkin kalau dekat-dekat dia tidak akan sentuh ya, karena buying power terlalu tinggi di sini. Karena buying power terlalu tinggi di sini mungkin ya, dalam waktu dekat tidak akan disentuh, tapi pasti tersentuh di suatu hari kemudian. Coba kita geser chartnya. Ternyata disentuh, baru-baru ini ternyata disentuh baru-baru ini. Dan dia masuk ke area unfill order. Harga si saham ini mantul gitu ya, harga si saham ini mantul, dan teman-teman juga lihat sekarang juga dia sedang membuat area unfill order juga di sini, area unfill order. Namun ini belum kita bisa masuk sekarang. Lihat persyaratan unfill order atau order block yang sudah kita jejak transaksi market maker. Ada order block, ada RBR, ada DBD kan. Syarat utamanya itu yang pertama itu adalah pergerakan impulsif ya. Ini pergerakan impulsifnya belum ada. Berarti imbalance-nya belum ada. Dia masih buat drop Dia masih buat base. Yang kedua dia harus break of structure kan. Ini belum melakukan break of structure, masih bisa dibilang masih di resistant. Nanti kalau dia break of structure ada candle impulsif, dan kita bisa naruh buying limit atau pending order di area rally base rally ini, atau area until order ini. Oke, mungkin di masa depan bisa diperhatikan itu ya. Oke, kita balik lagi ke chart sebelumnya, bisa dilihat. Coba kita tanda-tandai unfill order yang ada ya. Unfill order yang ada di sini ada rally dia breakout, berarti ini ada unfill order di sini. Ingat, tapi ini semakin sedikit, bisa bilangkan semakin sedikit waktunya, semakin bentar harga ditembus, makin berkualitas areanya. Yang seperti kita bilang tadi, karena pengertiannya tadi kan bisa diborong lebih cepat gitu ya. Tapi ini bisa dibilang quality of zone-nya itu sangat lemah gitu ya. Tapi kita lihat nanti ke depan apakah bisa memantulkan harga. Berikutnya ini juga ini langsung dipantulkan harganya, sangat berkualitas ya. Masuk dipantulkan, masuk lagi dipantulkan. Tapi saya tidak menyarankan untuk masuk yang kedua kali di sini ya. Kalau sudah dapat di sini, saya sarankan jangan masuk di sini. Karena apa? Karena dia tidak fresh lagi area ini. Saya lebih menyarankan untuk sekali sentuh, udah sentuhan berikutnya jangan diambil gitu ya. Kalau kita masuk di situ, misalnya kita masuk di sini saja area paling atas, kita sudah bisa sampai TP sampai sini. Kalau dari sini ya, sebelum dia patah tren, sebelum dia patah tren bisa di sini. Oke. Jadi bisa sampai 40% ya.
risk rewardnya itu 1/6 masih masuk. Tapi biasanya kan kalau ini belum datang kita ambil ke TP di struktur sebelumnya, yaitu hari sebelumnya ini yang sudah kena juga TP-nya gitu. Oke, di sini juga ada unfill order, hidden unfill order di sini. Kalau teman-teman dan Bapak Ibu zoom ya, zoom pasti ada. Seperti yang pertama kali kita contohkan ya di sini. Nah, lihat, yes, disentuh dia naik. Nah, disentuh dia naik, tapi saya tidak menyarankan di sini, bukan saya sarankan di sini saja sentuhan pertama, dan dia ternyata bisa naik tinggi juga ya setelah beberapa ini. Oke, nah, ada lagi yang menarik di sini Bapak Ibu teman-teman. Tapi nantilah saya jelaskan. Ini sepertinya ada white space, tapi nantilah saya jelaskan. Oke, lihat, sentuh. Coba kita geser lagi, kita tandain. Kalau yang kita tandain area buy saja ya, tadi area drop base drop kita tandain, nggak usah lagi ya. Ya tidak apa-apa, tandain aja lah biar jelas. Di sini ada, di sini ada, telah menjadi membingungkan, tak usah. Kita cari area buy saja. Oke, nah ini area yang sudah kita TP. Kita lihat setelah sentuh berikutnya ditembus lagi ya. Nah, sentuhan ketiga, sentuhan pertama, kedua, ketiga, sentuhan keempat ditembus. Makanya saya lebih suka sentuhan pertama diambil, sentuhan kedua bisa saja sudah ditembus, bisa saja ditembus ya. Jadi saya lebih suka di sentuhan pertama gitu. Oke. Nah, lihat, ada saya bilang di sini tadi kan. Area ini sentuhan pertama, sentuhan kedua melonjak. Sentuhan berikutnya di sini dia patah. Dia cuma bisa, dia patah, dia down ya. Nah, lihat di sini saya bilang juga tadi, saya tidak suka area ini karena apa? Terlalu lama dia buat base-nya. Nah, karena sedangkan pengertian tadi adalah barang dilumat habis secara singkat oleh institusi gitu ya. Lebih berarti makin singkat institusinya makin sedikit waktu yang dibutuhkan institusi untuk melumat barang atau menghabisi barang, makin tinggi kualitas dari zona unfill order yang diterbentuk gitu. Makanya ini kan panjang berapa hari, hampir dari tanggal 17 September sampai 7 Oktober, 3 mingguan. Sangat lama, sangat lama. Berarti bisa dibilang market makernya libur sering di sini. Bisa dibilang ini bukan area yang bagus seperti saya bilang tadi. Makanya ketika harga terjadi di situ, ya tidak lama-lama diputus saja, di break. Oke, teman-teman bisa lihat di break ya. Di break, berikutnya market downtrend yang seperti kita bilang tadi sudah ada di sini semua. Downtrend juga ada unfill order. Oke, sudah jelas teman-teman Bapak Ibu. Nah, ini order block, makanya balik lagi. Oke, kalau kita lihat yang lebih lama lagi ya. Makin lama chartnya makin nggak beres, nampak makin tidak liquid. Liquid saja. Oke. Nah, di grup juga, kalau teman-teman ikut di grup ini, kita di grup Telegram kita, grup Telegram Logic Trade, kita menebak Logic Trade. Ini ternyata udah buka grup saya. Kita di sini ada beberapa stock pick juga. Nah, di sini kita pernah menebak dipnya BBRI di mana gitu ya. Oke. Bagaimana cara saya menentukan itu, mungkin saya akan jelaskan di sini. Mana dia BBRI yang sering dibilang kemarin? Sakoka. Oke, tunggu. Ya, terlalu cepat.
cepat. Aset saja diperhatikan. Ini area mitigasi, ini saya bilang. Di grup Telegram saya bilang. Area pertama order block di sini. Mantul harga, namun tidak kuat sentuhan kedua. Saya tidak sarankan ambil lagi kan. Berarti kita harus cari area yang fresh lagi, itu ada mitigasi sini. Bagaimana saya menentukan itu? Coba kita lihat BBRI. BBRI ya, contoh kasus kita berhasil menangkap pisau jatuh ya. Oke, ini masuk ke mitigasi area kita, harga BBRI mantul dan sekarang sudah change of character. Change of character kalau teman-teman lihat di sini, saya hapus dulu semua yang tak jelas ini. Di sini dia bisa dibilang buat kalau mau masuk lagi di sini dia bisa buat unfill order di sini. Unfill order di area ini. Oke, unfill order di area ini. Bisa. Bagaimana saya menentukan ini, mitigasi area ini sama order block yang ini? Kita tarik ke belakang historinya. Apa di balik itu? Di sini ada order block, dia buat imbalance atau inefisiensi atau fair value gap. Di sini kecil sekali fair value gapnya, maka kekuatannya juga sangat kecil, makanya dia hanya bisa mantulkan sedikit. Satu kali sentuhan udah cuma tinggi segini saja, tidak banyak. Teman-teman perhatikan bahasa saya ya. Ada trik-trik atau hint-hint yang saya bilang, mana zona-zona yang bagus itu ada di situ. Zona-zona yang bagus itu apa syaratnya, mungkin saya tidak akan jelaskan detail di sini, tapi pasti akan terucap dari saya kenapa gitu ya. Oke. Lihat, dan dia break of structure di sini, makanya kita ambil itu salah satu. Yang berikutnya itu saya ambil di sini, order block yang ini. Order block yang ini ada imbalance yang cukup besar di sini atau inefisiensi yang cukup besar di situ. Makanya inefisiensi atau imbalance atau fair value gap yang cukup besar di situ, dan itu membuat harga mantul dan breakout di sini. Dia buat breakout di sini juga, makanya itu salah satu area order block atau jejak instruksi yang saya pertimbangkan untuk menarik. Dan apalagi itu belum disentuh. Yang pertama itu yang disentuh adalah order block yang pertama. Dan kedua ini sudah masih fresh, makanya saya bilang di grup, oke, area mitigasi jadi area yang layak diperhatikan. Kalau tambah indikator ada nampak divergence gitu ya. Ini diperhatikan, dan harga setelah masuk sini mantul, masuk sini besoknya mantul. Sekarang BRI sudah reversal gitu. Sudah reversal. Di situ saya bilang ada divergence juga. Divergence salah satu hint yang bisa dibilang inilah ya, sebagai RSI, relative strength index, sebagai bantuan untuk meningkatkan conviction kita lah ya, untuk trading ya, untuk mengambilnya. Itu cara saya untuk menentukan bagaimana kapan BBRI akan jatuh, itu ya, akan mantul. Kalau teman-teman lihat di sini ada yang saya seperti bilang, kalau diperhatikan ada divergence ya. Divergence di mana di sini? Divergence di mana di sini? Kalau teman-teman lihat ini di chart dia harganya makin turun, sedangkan divergence dia menunjukkan kebalikannya, lembahnya makin naik. Itu menunjukkan adanya divergence, berarti ada salah satu tanda-tanda pembalikan arah. Kapan pembalikan arah itu kita bisa prediksi, ngambil kesimpulan. Biasanya dia akan di jejak institusi, yaitu order block di daerah supply and demand yang dia berikan gitu ya. Oke. Mungkin
UFO buy ya, UFO sell mungkin juga ada di sini ya. Kalau mau unfill order untuk sell juga, kalau kita lihat BBRI juga memberikan beberapa unfill order untuk sell. Contohnya ini, saya rasa BBRI harusnya bakal minggu depan bakal merah ya. Kenapa? Di sini ada, oh bukan, ini bukan unfill order. Nah, ternyata di sini. Bukan. Ternyata dia tidak ada imbalance di sini ya. Berarti kemungkinan dia di sini. Oke, nanti dia akan ada di sini. Oke, BBRI, oh udah disentuh, ternyata udah disentuh. Bisa saja ini bakal lanjut ya, ternyata udah disentuh pertama kali. Bisa saja kemungkinan besar bakal tembus, tapi ada kemungkinan bakal jatuh juga, bakal mantul juga ya. Nah, ya tunggu saja, lihat saja. Oke, karena sudah disentuh, makanya harga turun lagi melanjutkan tren berikutnya. Ternyata chart bank-bank besar ini begini ya, tidak rapi, banyak sekali gap-gapnya. Banyak sekali gap-gapnya. Oke, nah, mungkin itu saja. uh, Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, dan kalau masih ingin kita untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi, bolehlah berikan kita traktir kita, copy linknya ada di deskripsi video. Sampai jumpa teman-teman, salam sehat, sampai jumpa di video berikutnya mengenai mungkin tadi hanya hint-hint yang saya kasihkan mengenai quality of zona dari UFO atau zona order block. Mungkin di video berikutnya saya akan memberikan video penjelasan yang lebih lengkap lagi, karena kalau dijelaskan di sini semua waktunya kelamaan. Ini saya sudah 32 menit. Tapi mungkin itu akan kita lakukan kalau banyak lah yang like video ini atau yang nonton video ini, bakal kita lanjutkan lagi. Oke. Sampai jumpa, salam sehat, salam cuan, bye bye.